Assalamualaikum, selamat sore kakak semuanya. Hari ini saya up videonya di siang hari ya. Tadi yang 2 video itu sebenarnya video untuk semalam ya. Karena saya ketiduran, jadi di siang hari saya up dan ini akan saya lanjutkan lagi. Oke, di cerita sebelumnya Dewi menemui Juliana untuk menanyakan keberadaan Lorenzo, tetapi Juliana juga tidak mengetahui tentang keberadaan Lorenzo. Nah, di sini saya kasih bocoran sedikit ya. Sebenarnya Nyonya Presiden itu berniat jahat dan licik sama Dewi. Dia merencanakan sesuatu untuk mencelakai Dewi. Apakah yang dia rencanakan? Kita simak ceritanya. Selamat mendengarkan. Tapi sangat jelas itu orang yang dikenal. Rumah keluarga Mor begitu besar. Dari pos terdepan sampai sini jaraknya 3 km. Total ada 7 kastel. Dia bisa datang kemari dengan tepat dan tanpa salah. Masih bisa menemukan posisi ruang kerja. Jelas pernah datang kemari atau pernah ikut orang-orang datang kemari. Bibi Lauren menganalisisnya. Kalau begitu, itu seharusnya orang-orang dari 3 keluarga besar. Dewi mengerutkan keningnya. Benar-benar tidak sabar. Minta orang masuk mencuri stempel dalam waktu yang singkat. Jeda sebentar dia berkata lagi, mungkinkah orang dari keluarga Henderson? Mereka mungkin tahu hari ini aku akan keluar menemui Nyonya Presiden. Jadi memanfaatkan aku tidak ada untuk mengutus orang menyelinap masuk atau ketiga keluarga besar itu bekerja sama. Perkataanmu benar. Bibi Lauren menganggukkan kepala. Pada saat ini 3 keluarga besar itu bersatu. Asalkan menjatuhkan Lorenzo, mereka 3 keluarga besar pun bisa membagi grup Mor secara rata. Selesai berbicara, pelayan wanita mengetuk pintu untuk melaporkan. Nona Dewi, Tuan Semi Mor mau bertemu. Minta dia pergi. Tunggu sebentar. Bibi Lauren buru-buru menghentikannya. Dia bilang mau bertemu. Dewi mengerti isyarat Bibi Lauren, buru-buru membuka pintu dan bertanya, apa yang dia katakan? Orangnya tidak masuk, sedang menunggu di luar, meminta orang untuk menyampaikan bahwa dia mau bertemu dengan Nona Dewi. Ada hal penting yang mau didiskusikan. Pelayan wanita itu mendeskripsikan kata-kata asli darinya. Dewi dan Bibi Lauren saling menatap dan berpesan, biarkan dia masuk saja. Baik, pelayan wanita buru-buru pergi menyampaikannya. Kalau tebakanku tidak salah, dia seharusnya datang memohon untuk berdamai. Bibi Lauren berkata dengan suara kecil, kalau 3 keluarga besar merebut stempelnya, dialah orang pertama yang akan ditendang keluar. Jadi sekarang dia harus datang memohon untuk berdamai denganmu, berdiri di pihak yang sama denganmu. Dengan begini barulah bisa ada sedikit kesempatan. Selain itu, aku sudah mengamatinya. Waktu itu saat Winston dan Michael datang membuat keributan. Semi terus berdiri di belakang mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Juga tidak ikut membuat keributan. Ekspresinya juga tidak tenang. Ini menunjukkan bahwa hatinya tahu dengan sangat jelas. Begitu membiarkan orang-orang dari 3 keluarga besar itu membawa pergi stempel grup Mor, akan ada perubahan sampai saat ini. Analisismu itu benar. Dewi sangat setuju. Dia tidak memiliki banyak saham di grup Mor. Posisinya juga tidak tinggi. Hanya karena dia bermarga Mor, makanya ada 1 posisi untuknya. Kalau kekuasaan Lorenzo benar-benar direbut, maka dia pun tidak ada jalan keluar. Benar, Bibi Lauren berpesan. Kalau dia datang memohon untuk berdamai,
bisa memberinya kesempatan. Bagaimanapun juga, dia lebih memahami kondisi 3 keluarga besar dan grup Moore. Seharusnya tahu bagaimana menghadapi mereka. Baik, Dewi menganggukkan kepala berjalan ke lantai bawah dengan langkah besar. Semi masuk dari luar. Kali ini dia juga sudah tidak sesombong sebelumnya, melainkan hati-hati tidak tenang ketika melihat Dewi. Dia menjadi lebih tegang. Ada apa? Paman Semi mencariku? Dewi bertanya dengan lugas. Semi berpikir sejenak berkata, aku ingin mengobrol denganmu. Baik. Dewi memberi isyarat tangan. Nola mengantarkan camilan kemudian membubarkan pelayan yang lainnya. Apa yang ingin Paman Semi katakan? Dewi langsung bertanya. Semi berpikir sejenak, memberanikan diri dan berkata, aku minta maaf atas sikapku waktu itu. Selesai berbicara, dia menundukkan kepala, meminta maaf dengan tulus. Waktu itu, sikapku terlalu ceroboh. Perkataanku juga salah. Semoga kamu memandang aku bermarga, Mor. Jangan berhitungan denganku. Paman Semi terlalu serius. Dewi melirik bibi Lauren segera berkata, kita semua satu keluarga. Tidak perlu begini. Baguslah kalau begitu. Semi menghela nafas lega. Kali ini aku datang ingin beritahu kamu, tidak boleh berikan stempel pada mereka. Kalau tidak, keluarga Mor akan jatuh ke tangan orang-orang ini. Aku tahu. Dewi menganggukkan kepala. Hari ini mereka mengutus orang datang untuk mencuri. Untungnya bibi Lauren mengetahuinya tepat waktu, jadi mereka tidak berhasil. Baguslah kalau tidak berhasil. Wajah Semi menjadi pucat karena ketakutan. Apa sekarang kamu ada kabar dari Lorenzo? Belum ada. Dewi menggelengkan kepala berkata dengan teguh. Tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia pasti bisa pulang dengan selamat. Aku juga yakin, harus yakin. Kata-kata Semi ini sebenarnya dia ucapkan untuk diri sendiri, memberi semangat pada diri sendiri. Sebenarnya sekarang dia juga sedang mempertaruhkan. Jika Lorenzo bisa kembali dengan selamat itu bagus sekali. Jika tidak bisa, sekarang dia berpihak pada Dewi, itu berarti mencari mati sendiri. Tapi dia pernah menganalisisnya. Jika benar-benar terjadi sesuatu pada Lorenzo, walaupun dia tidak berpihak pada Dewi, 3 keluarga besar juga tidak akan menoleransinya. Lebih baik dia mempertaruhkannya. Apa masih ada hal yang lain yang mau dikatakan? Tanya Dewi. Aku beritahu, kamu kondisi perusahaan saja. Semi berkata dengan serius. Terjadi sesuatu pada Lorenzo. Memang berdampak besar bagi perusahaan. Beberapa proyek besar sudah berhenti sementara karena tidak ada tanda tangannya. Beberapa mitra bisnis utama setiap hari menelpon kemari untuk menanyakan kabarnya, dan presiden juga bertanya setiap hari. Pokoknya keselamatan Lorenzo mempengaruhi seluruh grup dan banyak nasib mitra bisnis, bahkan terkait dengan kehidupan ekonomi negara Embron. Jadi masalah ini benar-benar sangat penting. Tapi masalahnya adalah meskipun mengeluarkan stempel, 3 keluarga besar itu juga tidak bisa mewakili Lorenzo. Mitra bisnis itu tidak akan lanjut bekerja sama dengan grup Moore karena ada stempel. Kehidupan ekonomi negara Embron juga tetap akan bergolak. Karena semua yang ada saat ini bukan dibawa oleh satu stempel, juga bukan bisa distabilkan oleh 3 keluarga besar itu. Yang diakui mitra-mitra bisnis itu adalah Lorenzo. Seluruh grup Moore juga harus dikuasai oleh Lorenzo baru stabil. Paham?
Akhirnya Dewi mengerti. Jadi, mereka datang membuat keributan dan minta stempel. Itu karena mau memperebutkan kekuasaan dan keuntungan untuk diri sendiri, bukan untuk perusahaan. Benar, Semi menganggukkan kepala. Mereka tidak hanya tidak bisa mengelola perusahaan, dan kalau mendapatkan stempel, malah akan membuat perusahaan runtuh lebih cepat. Alasan mengapa sekarang mitra-mitra bisnis itu tidak membuat keributan, itu karena mereka yakin bahwa Lorenzo akan kembali. Kalau membiarkan ketiga bajingan itu mendapatkan stempel, itu berarti telah mengirimkan sebuah sinyal. Benar-benar terjadi sesuatu pada Lorenzo. Dengan begitu, semua mitra bisnis akan menarik dana, membatalkan kerjasama. Tiba saat itu grup Mor benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Berbicara sampai di sini, Semi menghela nafas panjang. Sejujurnya, sebelumnya saat Lorenzo ada, aku selalu merasa dia terlalu tidak berperasaan, tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Bahkan terkadang aku berharap ada orang yang bisa bersaing dengannya, agar sifatnya yang emosional itu bisa lebih baik. Sekarang aku baru menyadari, grup yang begitu besar, kalau tidak ada caranya yang kuat seperti ini, benar-benar tidak bisa mengelolanya dengan baik. Dan selain dia, tidak ada orang yang bisa memikulnya. Mendengar kata-kata ini, Dewi sedikit tersentuh. Sebelumnya dia tidak tahu ternyata Lorenzo memikul begitu banyak tanggung jawab. Kondisi saat ini kira-kira seperti ini. Semi lanjut berkata, "Oh ya, Joel Kingsley pergi ke kota Bunaken, terus tidak pulang. Sekarang selalu Winston dan Mikhail yang maju melakukan sesuatu. Di antara ketiga orang ini, Joel paling muda, tapi paling licik. Setiap kali dia selalu bersembunyi di belakang, menunggu kedua bajingan itu maju dulu. Setelah kedua belah pihak tidak bisa bertahan, dialah yang akan mendapatkan keuntungannya. Pokoknya, kamu harus hati-hati menghadapinya." "Aku sudah paham ini semua." Dewi melirik bibi Lauren berkata kepada Semi, "Sekarang ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyakan padamu." "Tanyakan saja." Semi buru-buru menegakkan punggungnya. "Grup Mor, selain kamu, apa masih ada senior yang punya kekuasaan, yang bisa mengendalikan 3 keluarga besar itu?" Dewi bertanya langsung. "Tidak ada. Kalau ada, sejak awal sudah datang mencarimu." Semi menghela nafas. "Sekarang seluruh keluarga Mor, hanya aku yang punya satu posisi. Kerabat lainnya bahkan tidak berhak bersuara." "Kalau begitu, selain grup Mor, masih ada siapa yang punya hak suara?" Dewi bertanya lagi. "Hanya presiden." Semi menjawabnya. "Hanya dia yang masih bisa mengendalikan 3 keluarga besar itu." Mendengar kata-kata ini, Dewi berpikir secara mendalam. Meskipun dia sangat jarang berhubungan dengan presiden, tapi perilaku Nyonya Presiden seharusnya juga telah mendapat persetujuannya. Itu berarti saat ini presiden seharusnya mendukungnya. Hanya saja dia masih belum berpihak secara resmi. Itu karena 3 keluarga besar itu belum memaksanya ke jalan buntu, atau karena dia merasa belum waktunya. Ketika sedang berpikir, Semi berkata lagi, "Tapi kamu juga jangan menaruh harapan terlalu besar pada presiden." "Kenapa?" Dewi sangat bingung. Orang yang melakukan hal-hal besar yang mereka pertimbangkan adalah secara keseluruhan, bukan persahabatan. Semi berkata dengan serius. Kalau Lorenzo masih hidup, tentu saja presiden akan memikirkan segala cara untuk melindunginya.
Tapi kalau Lorenzo sudah tidak ada, maka presiden akan mempertimbangkan situasi ekonomi negara Emron, mengangkat presiden baru untuk menjabat. Paham, Dewi sudah mengerti maksudnya. Itu berarti kalau Lorenzo sudah tidak ada, siapapun tidak akan membantuku. Benar, Semi menghela nafas. Saat ini, penguasa baru seharusnya juga akan dipilih dari 3 keluarga besar itu. Aku tebak yang paling punya kesempatan untuk menjabat seharusnya adalah Joel Kingsley. Dibandingkan dengan Winston dan Mikhail, dia terlihat lebih punya strategi, juga lebih bisa tenang. Bahkan dia juga masih punya kelebihan yang tidak dimiliki Lorenzo, yaitu dia lebih mudah dikendalikan. Kata-kata Semi ini memiliki makna mendalam. Dewi mengerti dalam sekejap. Maksudmu, dia bersedia tunduk pada presiden, mendengar perintah presiden? Kamu memang pintar. Semi menghela nafas dan berkata, pokoknya situasi sekarang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Hal yang mendesak saat ini adalah menemukan Lorenzo. Asalkan dia bisa kembali, semuanya akan jadi mudah. Kamu tenang saja, dia pasti masih hidup. Dewi sangat yakin. Aku juga percaya dia masih hidup. Dia begitu kuat. Bukan bisa diruntuhkan dalam sekejap. Tapi, Semi berkata dengan makna yang dalam, yang paling ditakutkan adalah ada orang yang tidak ingin dia kembali. Mendengar kata-kata ini, Dewi tercengang, kepalanya hampir meledak. Sebelumnya dia sama sekali tidak pernah memikirkan masalah ini. Sekarang diingatkan oleh Semi, dia baru mengerti meskipun Lorenzo masih hidup, juga ada kemungkinan tidak bisa kembali dengan selamat. Itu juga berarti orang-orang yang kelihatannya memperhatikan keselamatannya itu mungkin sedang memikirkan segala cara untuk membunuhnya. Jadi, sekarang hanya bisa melihat siapa yang lebih dulu menemukan Lorenzo. Jika Jeff yang menemukannya, maka Lorenzo bisa diselamatkan. Jika orang lain yang menemukannya, tidak bisa membayangkan konsekuensinya. Sejujurnya, sekarang aku juga tidak punya saran yang lebih baik untukmu. Semi menghela nafas panjang. Aku hanya bisa menceritakan situasi saat ini, biar kamu mengetahuinya. Lagi pula, masih ada 2 orang hebat yang memberi petunjuk di sisimu. Itu jauh lebih baik dari aku yang hanya bisa cemas di sini. Saat berbicara, Semi menatap bibi Lauren dengan hormat dan juga takut. Aku sudah selesai bicara. Aku pergi dulu. Semoga bisa secepat mungkin menemukan Lorenzo. Aku akan memikirkan caranya. Dewi mengantar Semi keluar pada saat ini. Kebetulan Mina mencarinya kemari. Nona Dewi, pangeran ingin bertemu denganmu. Oke, kamu tunggu aku sebentar. Dewi hendak masuk untuk ganti pakaian. Mina buru-buru menariknya. Pangeran di dalam mobil. Dia bilang tidak leluasa, selalu memintamu ke sana. Jadi dia pun kemari. Dewi menoleh dan melihat mobil yang diparkir di tempat tidak jauh. Pengikutnya membuka pintu mobil, mengangkat kursi roda turun dari mobil, kemudian mendorongnya kemari. Dewi mengajak mereka datang ke ruang kerja. Bibi Lauren juga ada. Willy menyapa Bibi Lauren dengan hormat terlebih dahulu, kemudian bertanya terus terang, Dewi, hari ini kamu pergi menemui Nyonya Presiden. Terjadi sesuatu atau tidak? Sudah bertemu Juliana. Dewi mendeskripsikan situasi pertemuan hari ini. Dia tiba di rumah saat dini hari, terluka.